Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi dari dunia politik, yaitu deklarasi Bravo Jember 2024 yang dipimpin oleh Bapak Ahmadi SH SPD MPD memberikan dukungan resmi kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Gus Muhammad Fawaid SEM SD dan Bapak Joko Susanto SH MH yang berlangsung di Aston Cafe Bangsal Sari pada hari ini Rabu 25 September 2024. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak deklarasi Bravo Jember untuk kemenangan Gus Muhammad Fawaid SEM SD menjadi Bupati Jember periode 2025-2030. Hadirin dimohon duduk kembali. Ketua Bravo Kabupaten Jember yang terhormat Bapak Ahmadi SH SPD MPD disilakan untuk memberikan sambutan kepada beliau dihadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Jember, yang hormati Wakil Bupati Jember Joko Susanto, yang saya hormati wabil khusus, karena tadi saya dikasih pesan Bapak oleh yang punya Cafe Ariston untuk pengen foto dengan jenengan. Mas Billy, mana Mas Billy? Mungkin di dalam. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada sore hari ini berkumpul dalam rangka suksesi Bravo untuk memenangkan Bupati yang sekarang ini yang duduk di depan panjenengan semuanya ini menjadi kenyataan. Inilah tekad kita, Gus, bahwa apa yang kita kerjakan 1 tahun, Bravo sudah mempunyai kepengurusan di tingkat Pordapil, di Porcam sudah ada 31, 222 desa ditambah 22 kelurahan. Kita punya pengurusnya, Gus. Dan insya Allah kita habis deklarasi ini akan melakukan kegiatan di masing-masing dapil konsolidasi seluruh jajaran Bravo dan pengurusnya untuk melakukan, karena terus saja angkutan pemilihan tahun 2024 ini yang perang teritorial. Kami mengambil segmen yang berbeda, Gus. Tidak hanya pada Patayan dan Solo. Segmen kita adalah pendidikan. Para guru ngaji, guru PTT, GTT, dan non-sertifikasi. Kami sudah konsolidasi, sudah komunikasi dengan teman-teman IKRA dan sebagainya. Beliaunya Pak Saroni, ini PGM. PGM ini sebetulnya mau deklarasi kemarin, Gus. Hari ini sebetulnya. Namun ada miss, insya Allah nanti akan kita konekkan kembali, Gus. Ini adalah salah satu
satu bagian dari Bravo. Kami memang merangkul dari sekian elemen, 13 elemen organisasi dan kemasyarakatan dalam rangka untuk memenangkan dan memuatkan dari sektor mana yang sekarang ini menjadi ngabuter. Sasaran kami, sasaran Bravo agar supaya di tingkat akar rumput Gus Pawai dan Joko Susanto ini semuanya sudah mengenal dan mereka di hatinya sudah ada cinta. Inilah yang kita lakukan selama 1 tahun ini, Gus. Kita memang sudah bergerak di kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Kemudian dalam kesempatan ini memang nanti akan ada beberapa hal yang akan ditanyakan, Gus. Dialog dengan Gus Pawai, para tokoh-tokoh ini terutama adalah mantan-mantan kepala desa akan mendukung penuh karena di bangsa saya ini potensi 100.000 suara. Harapan kami adalah mutlak Gus Pawai menjadi bupati harus menang. Kemudian di dapil lain sama Gus kita bertekad bagaimana kita berlaku untuk melakukan upaya-upaya pemenangan di segmennya masing-masing. Kemudian dalam kesempatan ini saya tidak akan panjang lebar. Kami juga mempunyai sektor yang paling strategis, para petani. Ada Pak Gunari. Pak Gunari ini adalah tokoh petani di lereng Waturo. Dia mempunyai anggota 488 penggarap dan ini sudah komitmen dengan kami, Gus, dengan Bravo. Insya Allah beberapa minggu ini kalau misalkan Gusnya ada kesempatan akan minta bawa ke beliaunya untuk berhadapan langsung dengan 488 penggarap di Wonorejo, Sumberjo yang pernah dulu saya posting di Gus Gadu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Gunari, berdiri Pak Gunari. Nah ini Gus, Pak Gunari Gus dari Abu Gus. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar karena nanti ada kesempatan yang mungkin akan disampaikan oleh Bupati Jember. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini bisa membawa kami lebih semangat lagi dan apa yang kita programkan hari ini sudah ada undang-undang yang akan disampaikan kepada Bupati Jember Muhammad Pawai SE dan MSI. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di hadapan kita beliau Gus Muhammad Pawai untuk memberikan sambutan yang tentunya menjadi aura bangsa di depannya. Gus Pawai cuma masih sama. Oke, Gus menang. Saya yang muda memimpin Jember. Yes. Kepada yang terhormat Gus Muhammad Pawai SE MSC. Kita takbir. Allah Akbar.
minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu semua karena cinta. Al-hadis al-Ramadan Al-Fadl. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Al-Fadl, al-Mukarram, para ulama, para kiai, para guru ngaji yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada panjenengan, seluruh pejabat pemerintah TNI maupun Polri, juga yang paling saya hormati Ketua Bravo Pak Ahmadi atau yang saya kenal dengan Pak Madir, beserta seluruh jajaran Bravo, juga hadir pengurus Rekam Dinas LSM Kecamatan Bangsal dan Ketua LSM Kecamatan Bangsal, juga para relawan semuanya, hadirat pengurus partai, ketua-ketua partai koalisi yang hadir, hadirat rahimakumullah. Saudara, ini karena tadi sholawat agak panjang, saya kaji sebentar. Saudara, hari ini kita bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, bulan di mana sang pencipta sejati dilahirkan ke muka bumi ini, dan tujuan beliau dilahirkan ke muka bumi ini adalah kama arsalnaka ila rahmatan lil alamin, memberikan rahmat. Maka kenapa kalau orang mengaku cinta Rasulullah, dia akan menebarkan kasih sayang. Kalau dia mengaku cinta Rasulullah, dia akan menebarkan cinta. Biarkan orang menjelek-jelekan kita, biarkan orang mengejek kita, biarkan orang memfitnah kita, kita senyumin saja, sholawatin saja, insya Allah ridha Tuhan bersama kita. Amin Allahumma amin. Kata janjinya Rasulullah, yuhzarul qalbu man tahabba, semua ini akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Kenapa? Usahain bersama kawan-kawan semuanya pasang banner, tidak ada tulisan macam-macam, semua karena cinta. Karena cinta ini modal dari semuanya, saudara-saudara. Kalau tanpa cinta, jadi apapun kadang-kadang tidak begitu manfaat. Jadi bupati yang difikri oleh, jadi apalagi wakil bupati yang tidak difungsikan. Jadi macam-macam. Kenapa? Karena tidak ada cinta. Kalau cinta yang ada itu saudara, apapun diberikan. Jadi bupati petani sejahtera, amin Allahumma. Jadi bupati guru tani sejahtera, amin Allahumma. Jadi bupati perut rakyatnya kenyang dan keluar dari kemiskinan, amin Allahumma. Semua karena cinta. Bahkan di kehidupan kita setelah di dunia ini, kita ikut rombongan siapa? Ini modalnya cinta. Maka kenapa Rasulullah tahu yusarul mar'u ma'a tahabba, semua itu akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Maka ayo siapapun kita, ibadah kita ini walaupun biasa-biasa saja, tidak apa-apa. Yang penting selama ada cinta dalam hati, yakinlah kita ikut rombongan beliau. Amin Allahumma Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil wa akhrijna min ihsanihi ya Allah wa yang kedua, saudara, kenapa Rasulullah harus maju sebagai calon bupati kembali? Kemarin saya ikut pemilihan DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya sudah 3 kali ikut pemilihan. Allah takdirkan jadi DPRD Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah. Saya anggota biasa sudah pernah DPRD. Saya ketua komisi sudah pernah. Saya ketua fraksi sudah pernah. Harusnya sekarang saya adalah pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur. Bahkan kemarin harusnya pelantikan. Tapi saudara, kita memutuskan untuk maju sebagai calon bupati. Kenapa? Banyak orang bilang. Saya dididik di kalangan kampus. Saya S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga Surabaya. Saya S2 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
saya sedang menempuh program doktoral di Universitas Erlangga Surabaya. Saya dididik di kampus, saya ikut organisasi intra kampus maupun ekstra kampus. Saya dididik di organisasi yang mengedepankan idealisme, mempunyai ideologi yang jelas, sehingga kami selalu diajarkan untuk ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat kemiskinan, ketika melihat pengangguran, ketika melihat ketimpangan pendapatan ada di sekitar kami, hati kami, hati aktivis meronta-ronta solusi. Maksudnya gimana Gus? Kita lihat Jember ini Bapak Ibu didesain menjadi kabupaten yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di timur Pulau Jawa atau di daerah Kapal Kuda. Buktinya apa Gus? Coba kita lihat Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk wilayah Kapal Kuda adanya di Jember. OJK yang mengatur terkait masalah keuangan dan perbankan bersama Bank Indonesia di wilayah Kapal Kuda adanya di Jember. Jember didesain menjadi kabupaten penyangga bagi kabupaten-kabupaten yang lain. Tapi realitanya hari ini saudara, kita dengan kabupaten sebelah yang 20 tahun, 15 tahun yang lalu jauh dibanding Jember. Hari ini justru kita kalah telak perkembangannya dibanding kabupaten baru. 15 tahun yang lalu siapa yang mengenal Banyuwangi? Orang Surabaya, orang Jakarta, kalau mau wisata pasti yang disebut Jember di ujung timur Pulau Jawa. Tapi hari ini orang Surabaya, orang Jakarta, orang luar daerah kalau mau berkunjung, kalau mau berlibur di ujung timur Pulau Jawa yang disebut bukan Jember lagi tapi Banyuwangi. Kenapa? Banyuwangi bisa menjelma menjadi kabupaten yang luar biasa. Padahal 20 tahun yang lalu Banyuwangi bukan apa-apa dibanding kabupaten Jember. Hari ini terjebak kemiskinan. Jumlah penduduk miskin kita terbanyak kedua di provinsi Jawa Timur. Belum lagi penganggurannya, belum lagi ketimpangan pendapatan, belum lagi harapan hidup. Masyarakat Jember masih kalah dibanding Lumajang, kalah jauh dibanding Banyuwangi. Belum lagi angka stunting kita tertinggi di Jawa Timur, belum lagi angka kematian ibu tertinggi di Jawa Timur, belum lagi angka kematian bayi tertinggi di Jawa Timur, belum lagi angka terkait masalah ketimpangan indeks Gini kita makin lama makin tinggi, yang menandakan bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Maka sekarang ini problem bagi kabupaten Jember. Terus apa solusinya? Jangan cuma Gus Soek bisa ngomong saja, jangan cuma bisa mengkritik saja, jangan cuma bisa ngomong perubahan saja. Solusinya apa Gus? Saya terinspirasi dari programnya Pak MZ Anjala yang kebetulan menjadi penasihat kita. Apa Gus? Membangun desa menata kota. Kita ubah sedikit, membangun desa memajukan kota. Kenapa tidak menata kota? Karena kotanya tidak maju, banyak yang mau ditata sekarang. Maka membangun desa memajukan kota. Maksudnya gimana Gus? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau termasuk data dari Bank Indonesia, kemiskinan di Jember mayoritas ada di pedesaan, ada di pinggir perkebunan, ada di pinggir kehutan, ada di pinggir pantai. Mereka rata-rata adalah nelayan, mereka rata-rata adalah petani dan buruh. Nah, maka dampaknya begini: selama nelayan, selama petani, selama buruh tani tidak sejahtera, maka jangan harap kemiskinan di Jember turun. Maka tidak heran ketika kemiskinan di nasional turun, kemiskinan di provinsi Jawa Timur turun, tapi justru kemiskinan di Jember naik. Kenapa? Karena belum ada keberpihakan dari pemerintah kepada petani, buruh tani dan nelayan. Apa yang akan sesuai lakukan? Kita ada cara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa Gus? Untuk petani ambil contoh saja. Petani ini masalah utamanya diawali dari masalah produktivitas. Maksudnya petani punya masalah kekurangan pupuk. Yang kurang pupuk subsidi, bukan pupuk non subsidi. Boleh kita ke depan memperbaiki terkait masalah pendataan penerima subsidi pupuk, tapi kalau itu terus yang dibikin kita solusi-solusi nggak selesai-selesai. Padahal petani menanam padi, menanam jagung, menanam yang lain sebagainya, mereka butuh segera bantuan pupuk. Maka ke depan bupati yang baru, pemerintah kabupaten yang baru, nggak mau ribet-ribet, nggak mau bikin pamflet yang katakan per kecamatan satu nggak usah dibahas itu, nggak mungkin. Kita pastikan ke depan kami ikut andil, kami akan membeli pupuk non subsidi dan dijual seharga subsidi kepada seluruh
petani dan guru tani kita bersyukur. Amin Allahumma. Itu besok dalam jangka pendek. Dalam jangka menengah bagaimana bos? Dalam jangka menengah kita tahu masalah petani setelah mereka tanam, mereka panen, mereka biasanya kalau lagi tidak panen harganya mahal, betul? Ketika sudah panen harganya anjlok, betul? Maka ke depan ketika pemerintah pusat sudah punya yang namanya Bulog, maka Jember dengan kabupaten yang luas pertaniannya salah satu yang luas di provinsi Jawa Timur, Jember adalah kabupaten lumbung pangan, maka sudah selayaknya kita mempunyai BUMD pangan. Untuk apa itu? Membantu petani, membantu petani dan petani ketika mereka panen, minimal pemerintah Kabupaten Jember ikut andil untuk menstabilkan harga-harga yang dihasilkan oleh petani. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Yang ketiga, saudara, yang ketiga ini sangat kaitannya dengan kebetulan saya orang pesantren. Kalau acara yang sering saya sampaikan, acara singkat sering saya sampaikan, ini berkaitan dengan orang pesantren untuk mengentaskan kemiskinan di program jangka panjang yang di dalam ini berkaitan dengan hal-hal yang kami diajari di pesantren. Apa itu? Di pesantren itu kami diajarkan kitab yang sangat masyhur yang namanya Ta'lim Ta'lim. Apa itu? Di salah satu baitnya berbunyi fakam abdin yaqumu maqama hurin wa hurin yaqumu maqama abdin. Anaknya raja, anaknya pejabat, anaknya kiai, anaknya orang hebat bisa tidak jadi apa-apa kalau dia tidak mempunyai ilmu. Namun sebaliknya tidak apa-apa, anaknya orang tidak mampu tidak apa-apa, anaknya orang miskin tidak apa-apa, anaknya orang fakir tidak apa-apa, bisa jadi ulama, bisa jadi pejabat, bisa jadi orang sukses kalau dia mempunyai ilmu. Saya tanya kepada kalian semua, kalau anak guru tani pengen masuk fakultas kedokteran, mampu nggak dulu? Anak, mohon maaf, anak abang-abang tukang becak mau masuk ke fakultas farmasi lewat jalur mandiri, mampu nggak dulu? Kalau itu dibiarkan, yang kaya makin, yang miskin makin, maka tidak ada jalan lain lewat jalur kecuali jalur pendidikan. Saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Bupati yang lama, Ibu Farida. Bu Farida itu memberikan beasiswa sebesar 12.000 sampai 13.000 kepada anak-anak Kabupaten Jember. Yang sekarang nggak tahu saya lupa namanya. Ini yang sekarang kasih beasiswa cuma 4.000 sampai 5.000, jauh dibanding era zaman Ibu Farida. Maka komitmen kami ke depan, in the long term, dalam jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan, kami akan memberi 20.000 beasiswa. Saya ingin melihat suatu saat anak petani tidak mampu bisa lulus fakultas kedokteran. Amin ya Allah. Saya ingin melihat anak guru ngaji juga bisa kuliah sampai ke Timur Tengah. Amin ya Allah. Saya ingin melihat anak-anak orang miskin di Jember bisa mendapat pendidikan baik S1, S2, bahkan S3. Amin ya Allah. Apa mungkin itu? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Kalau Allah sudah berkehendak, saudara, mau dicaci maki dari bupati, amin ya Allah. Mau menghina tentang ibadah, amin ya Allah. Mau dibawa dengan putra amin ya Allah. Besok kita banyak rencana, termasuk guru ngaji. Saya ini anak guru ngaji. Guru ngaji, saudara, demi Allah, kalau guru ngaji, guru pesantren tidak ditunjukkan oleh pemerintah, beliau tetap akan berjuang, beliau tetap akan mengajar, beliau akan tetap memberi santri. Tapi pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memberi dan menghormati guru ngaji, guru ngaji dan guru pesantren. Dulu ada yang janji Bapak Ibu, kalau saya jadi bupati, tunjangan guru ngaji akan saya naikkan setinggi-tingginya, saking tinggi dan berkurang. Maka saudara, padahal dari lagu kebangsaan kita dari kebetulan bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya yang harus dibangun. Membangun jiwa perlu pada guru, membangun jiwa perlu pada bupati, membangun jiwa perlu pada kiai, membangun jiwa perlu pada guru. Maka kita pastikan ke depan guru ngaji pasti tunjangannya akan kita naikkan dan syaratnya tidak boleh ribet seperti sekarang. Amin ya Allah. Guru ngaji yang 6 bulan dapat subsidi dari pemerintah provinsi, Lumajang
12 bulan, maka Jember pasti akan melakukan hal yang sama. 12 bulan dari ujung untuk pondok pesantren sama. Pak Jalan saudara, Pak Jalan berhasil memberikan penghormatan kepada pesantren Jember, kabupaten pesantren Jember juga untuk pesantren yang besar. Maka saya punya komitmen Pak Jalan bisa memberikan bantuan operasional 10 juta kepada pondok pesantren. Era kita nanti minimal kita beri pondok pesantren 20 juta. Amin ya Allah. Apa cukup Gus? Saya punya anggaran A, punya program A, B, C, D, E. Karena cukup APBD kita Gus. Saudara, membangun juga menggunakan APBD tidak cukup. APBD kita besar kan? 4 sampai 4,3. Tetapi wilayah kita sangat luas. Terus bagaimana Gus? Inilah fungsi dan gunanya bupati kabupaten politik. Kalau membangun Jember hanya dengan APBD, ya seperti sekarang. Maksudnya Gus, kesehatan didorong lebih maju, infrastruktur hancur. Infrastruktur didorong maju, pendidikan, kesehatan hancur. Kenapa? Karena kita hanya mengandalkan uang yang dimiliki oleh Jember. APBD saja. Sedangkan dari pusat, dari provinsi di Jember 10 tahun terakhir ini makin lama makin sedikit. Maka inilah mungkin saudara yang dibutuhkan. Jember adalah bupati yang kader partai politik. Maksudnya gimana? Kalau kami di partai politik, kami digembleng bagaimana caranya menjadi pemimpin, kami digembleng bagaimana caranya melakukan diplomasi. Maka membangun Jember tidak cukup dengan APBD. Jember memerlukan bantuan dari APBD provinsi. Jember membutuhkan bantuan dari APBD dari pemerintah pusat. Kalau presidennya Prabowo, bupatinya kadernya Pak Prabowo, masa iya Prabowo akan membiarkan anaknya Jember kelaparan? Maka kalau presidennya sudah Prabowo, bupatinya dari Pak Prabowo, saya ingin banyak usulan dari APBD untuk membangun kabupaten Jember. Kami dalam hal contoh ini mumpung lagi di tempatnya. Saya dan rumah saya ujung barat Jember, belum pernah ada bupati dari Jember Barat. Ini bangsa termasuk Jember Barat. Belum pernah bupati rata-rata dari tengah ya. Betul. Maka kita buktikan yang akan datang bupati dari Jember Barat. Amin ya Allah. Rumah kami sudah di Jember paling barat. Kami dulu zaman saya SMA madrasah aliyah. Saya dari madrasah aliyah. Saya di ujung barat Jember, perjalanan ke kota itu butuh waktu 3 bulan. Hari ini saya dari ujung barat ke kota Jember, saya butuh waktu kalau siang 1 jam sampai 1,5 jam. Betul? Apa terus masalahnya? Kemacetan. Kenapa kok bisa macet? Karena penambahan rasio penambahan kendaraan lebih tinggi dibanding rasio penambahan durasi jalan. Akhirnya macetlah di Tanggul, akhirnya macetlah di Bangsa, kemudian macetlah di Rambi, ujungnya di Mamili macet total. Betul? Mau diaspal jalan 10 kali setahun, tidak akan selesai macetnya. Betul? Apa solusinya? Ada penambahan ruas jalan. Menambah ruas jalan pakai APBD Jember, kenapa? Contoh, saya sering sampaikan, memecah kemacetan menuju Jember kota itu 3 hal. Yang pertama, kalau aspal mau 10 kali, 20 kali tak akan. Tapi 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, harus membangun jalan flyover, jalan yang ke atas. Kemudian, kalau tidak bisa jalan yang ke atas, karena studi kelayakan dan sebagainya, pilihan yang kedua adalah membangun underpass jalan yang ke bawah. Terus, kalau tidak bisa itu juga, maka harus membangun ring road, pembagian jalan yang masuk ke kota dan keluar kota. Kalau itu pakai APBD tidak cukup Pak, maka kita butuh bupati yang kadernya Pak Prabowo Subianto. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dari Allah. Amin ya Allah. Dan yang paling terakhir, ini pesta demokrasi. Namanya pesta harus senang-senang. Namanya pesta harus bahagia. Namanya pesta demokrasi harus adu visi-visi gagasan dan ide, bukan cacian, bukan makian. Kemarin saya ikut pengundian nomor urut, alhamdulillah saya bangga sama pendukung saya, tidak terpancing sedikit pun. Mau saya dicaci, mau saya diolok-olok, mau saya dihina, kita sedukin dan sholawat. Insya Allah, kalau itu dilakukan, kalau damai di kabupaten, rahmat Allah akan turun. Rahmat Allah turun, Jember maju. Amin ya Allah. Itu Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya titip panjenengan semua berkumpul di tempat ini, berjuang di pilkada, jangan dibiarkan karena favorit semata. Jangan dibiarkan karena Joko. Favorit bukan apa-apa. Saya bisa seperti ini karena Allah tutup palu saya. Ketika Allah buka saya sedikit saja mungkin panjenengan sudah
jenazah. Maka yuk kita tatanya. Kita berjuang di pilkada bukan karena orang, tapi kita berjuang di pilkada untuk kemajuan Jember dan masa depan anak cucu kita. Mudah-mudahan kita akan sebagai pokok bapak iman, cinta tanah air sebagai daripada iman. Amin. Terima kasih Pak Adil beserta seluruh jajaran banyak yang datang saya di sini. Terima kasih Ustaz, terima kasih Sri Kandi ASN, terima kasih pengurusnya ASN, terima kasih para ketua-ketua partai koalisi, terima kasih para relawan semuanya, guru ngaji, semua yang hadir di tempat ini. Kita sampaikan kepada keluarga, kita sampaikan kepada tetangga, kita sampaikan kepada semua kawan-kawan kita. Kita perlu perubahan di Jember untuk Jember yang lebih maju, Jember baru, Jember lebih maju. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.